Shalom saudara, saya menanggapi sebuah isu yang muncul walaupun sebenarnya ini proyek lama dari tahun 2023 yang saya anggap sampah politik yang sudah mulai dilupakan, tetapi karena kisruhnya suara-suara untuk mencabut SKB 2 menteri yang dianggap menjadi biang keladi kerusuhan intoleran yang marak terjadi belakangan ini. Kemudian ini berproses kembali dan sepertinya sudah akan disahkan oleh Presiden. Apa itu? Rancangan peraturan Presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama yang disingkat RAN-Perpres PKUB. Rancangan peraturan Presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama PKUB. Setelah saya melakukan penelitian terhadap data-data yang bisa saya himpun, saya berkesimpulan bahwa ini harus ditolak. Dan ada 7 alasan prinsipil kenapa saya menolak keras pengesahan dari rancangan peraturan Presiden tentang PKUB ini. Saya akan mengajak saudara lihat bahwa rancangan peraturan Presiden tentang PKUB ini adalah tipu muslihat untuk menggantikan SKB 2 menteri yang sudah mulai goyah dan diprediksi tidak akan bertahan karena tuntutan pencabutan yang begitu gencar belakangan ini ya. Sehingga segera dibuatkan antisipasi untuk tetap mempertahankannya tetapi dengan wujud lain. Itulah politik. Nah, saya akan sampaikan dulu ke-7 alasan prinsipil kenapa saya menolak dengan keras supaya tidak disahkan oleh Presiden Prabowo dengan memperlihatkan ini ya, saudara-saudara. PKUB rancangan Perpres akal bulus. Sekali lagi, tema yang saya bangun itu PKUB, pemeliharaan kerukunan umat beragama, itu adalah rancangan Perpres akal bulus. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, jangan pernah tanda tangani rancangan Perpres sampah ini. Itu perangkap berbahaya untuk menjatuhkan Anda, Pak Presiden, dari tampuk kepemimpinan nasional. Paling tidak itu perspektif saya, itu pendapat saya. Itu prediksi atau praduga dari sensitivitas politik yang saya miliki. Nah, saudara-saudara yang terkasih, 7 alasan yang saya mau ajak saudara lihat itu adalah sebagai berikut. Saya ungkapkan satu persatu. Ke-7 alasan prinsipil penolakan RAN-Perpres PKUB oleh Ketua Umum Christian Watch of Indonesia, CWI, sebagai berikut. Pertama, karena tidak ada signifikansi perbedaan substantif dari SKB 2 Menteri yang hanya akan direvisi lalu ditingkatkan statusnya menjadi Perpres. Alasan kedua, penolakan saya karena RAN-Perpres PKUB ini hanyalah strategi pengalihan isu yang manipulatif untuk bisa tetap mempertahankan substansi PBM, Peraturan Bersama Menteri, yang dikenal SKB 2 Menteri, dengan mengenakan jas kepresidenan dari sebelumnya hanya baju kementerian. Dan yang ketiga, karena akan jadi alat bargaining politik bagi politisi kadrun yang gemar memainkan kartu mati politik identitas dengan menjadikan agama sebagai komoditas politik demi kekuasaan dan jabatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan alasan keempat penolakan saya karena dugaan adanya niat jahat di balik RAN-Perpres PKUB untuk menjatuhkan dan menggulingkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Dan alasan yang kelima, kenapa saya menolak keras pemberlakuan atau pengesahan RAN-Perpres PKUB ini adalah karena prediksi adanya agenda politik terselubung dengan menggunakan Perpres PKUB kalau jadi disahkan untuk meledakkan kerusuhan bernuansa sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan membuat chaos pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu gulirkan reformasi jilid kedua yang tertunda
untuk jadikan Indonesia negara satu agama. Dan alasan saya yang keenam, kenapa menolak rancangan Perpres PKUB ini ditandatangani oleh Pak Prabowo, karena jikalau poin 1 sampai dengan poin 5 di atas terbukti, maka wilayah Indonesia Timur dipastikan akan bergolak dan tuntutan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh beberapa daerah berbasis non-Islam yang dapat mengakibatkan masyarakat Indonesia terjebak dalam perang saudara. Dan yang ketujuh, alasan saya karena jikalau poin 6 di atas itu terjadi, maka ramalan Pak Prabowo bahwa NKRI akan bubar pada tahun 2030 itu pasti akan berwujud nyata. Dan saya tidak menginginkan hal itu. Saya cinta Indonesia. Saya cinta keberagaman Indonesia. Saya cinta saudara-saudariku dari berbagai suku, kaum, dan bahasa di seluruh Indonesia. Saya cinta keindahan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi slogan indah yang dikagumi oleh dunia selama ini yang dimiliki oleh Indonesia dengan berfalsafahkan Pancasila. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Dan itu sebabnya saya tidak rela negara saya dihancurkan oleh setan-setan politik tanda kutip yang menginginkan kehancuran negara ini lewat permainan politik kotor, yaitu politik identitas yang memanfaatkan menjadikan agama komoditas politik untuk nafsu kekuasaan dan jabatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebelum saya bahas satu persatu ketujuh alasan ini, saudara, saya ingin memperlihatkan juga kepada saudara beberapa hal yang saudara layak untuk mengetahui. Karena ini juga merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh. Saudara, Perpres PKUB atau rancangan peraturan presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama itu adalah akal bulus, tanda kutip ya, para politisi kadrun, semua tanda kutip. Kenapa saya menduga seperti itu? Karena beberapa alasan. Rancangan peraturan presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama dan berkepercayaan yang disingkat Perpres PKUB telah difinalisasi, namun masih menuai kritik dan penolakan dari berbagai pihak, terutama dari Christian Watch of Indonesia (CWI) yang menilai rancangan ini berpotensi memperburuk situasi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan penghayat kepercayaan. Beberapa poin yang menjadi sorotan dan kritik terhadap rancangan Perpres PKUB ini antara lain: 1. Perihal ketentuan syarat pendirian rumah ibadah. Rancangan Perpres masih memuat syarat dukungan 90 orang pengguna atau anggota jemaat dan 60 orang masyarakat sekitar yang non-Kristen atau non-beragama yang akan mendirikan tempat ibadahnya itu. Jadi ini bicara 90-60 seperti yang terdapat dalam SKB 2 Menteri yang tetap menjadi syarat untuk pendirian rumah ibadah yang dianggap diskriminatif dan sangat menyulitkan terutama bagi kalangan minoritas. Ini yang saya bilang, substansinya di SKB 2 Menteri itu nggak diubah, tinggal dipindahkan di dalam yang namanya rancangan peraturan presiden PKUB ini. Padahal ketentuan 90-60 inilah yang menjadi biang keladi, pokok masalah yang sangat krusial di dalam SKB 2 Menteri. Ya, itu yang pertama, soal ketentuan syarat pendirian rumah ibadah. Dan yang kedua, perihal keterlibatan penghayat kepercayaan. Aliansi Masyarakat Sipil menggugat, mendesak agar rancangan Perpres PKUB harus lebih inklusif dan merangkul penghayat kepercayaan serta memberikan legalitas dalam pengurusan izin tempat ibadah. Menurut Aliansi Masyarakat Sipil menggugat. Dan sorotan yang ketiga, perihal ketidakterlibatan publik di dalam penyusunan rancangan Perpres PKUB ini tentunya ya. Penyusunan rancangan Perpres PKUB ini dinilai kurang transparan dan tidak partisipatif, alias tanpa melibatkan kelompok masyarakat sipil yang terdampak intoleransi
khususnya kaum minoritas selama ini. Lalu yang keempat, perihal paradigma yang sama secara substantif dengan PBM, Peraturan Bersama Menteri, yang dikenal dengan SKB 2 Menteri. Paradigmanya nggak berubah. Beberapa pihak berpendapat bahwa rancangan Perpres masih menggunakan paradigma yang sama dengan Peraturan Bersama Menteri PBM yang populer dengan sebutan SKB 2 Menteri sebelumnya, yang dianggap sebagai sumber terpicunya aksi intoleran. Apa yang dimaksud dengan paradigma yang sama yang terdapat di SKB 2 Menteri adalah pola yang pasti menjadi desain yang menguntungkan kaum mayoritas dan memberikan semacam angin segar para kaum mayoritarianisme, kaum yang menganggap dirinya mayoritas dan dengan itu seolah-olah berkuasa untuk menentukan boleh tidaknya orang-orang di luar agama mereka untuk membangun tempat ibadah atau tidak. Itu akan membuat suasana tetap tidak berubah, bahkan tambah parah karena dari SKB 2 Menteri meningkat otoritasnya sebagai peraturan presiden. Waduh. Jadi paradigmanya itu kalau misalkan terjadi kerusuhan, intoleransi misalkan, ya penyelesaiannya sama juga dengan musyawarah dan mufakat, lalu kemudian ada semacam MOU di hadapan yang berwajib. Nggak ada bedanya dengan SKB 2 Menteri. Lalu yang berikutnya perihal rekomendasi FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, yang dalam SKB 2 Menteri menjadi eksekutor terhadap salah satu syarat pemberian izin untuk mendapatkan IMB. Di rancangan Perpres yang sekarang yang namanya PKUB ini tetap sama, tidak menghapus persyaratan rekomendasi FKUB dalam pendirian rumah ibadah yang dianggap selalu menjadi penghambat proses perizinan yang syarat dengan pungli atau korupsi. Walaupun menurut sumber yang saya dapatkan juga, bedanya hanya tidak memerlukan rekomendasi tertulis, tetapi tetap harus kulon won atau sowan kepada FKUB. Nah, saudara-saudara, beberapa pihak menyarankan agar rancangan Perpres ditinjau ulang dan direvisi dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak termasuk kelompok minoritas dan penghayat kepercayaan. Desakan juga muncul agar Presiden menunda penandatanganan Perpres hingga dilakukan perbaikan substansial. Perlu dicatat bahwa rancangan Perpres ini masih dalam proses pembahasan lebih lanjut dan belum diputuskan apakah akan ditandatangani oleh Presiden atau tidak dari sumber kepala staf kepresidenan. Walau Kementerian Agama mengklaim bahwa rancangan Perpres PKBU ini bertujuan untuk mempermudah izin pendirian rumah ibadah dan meningkatkan kerukunan umat beragama, namun Ketua Umum CWI Bishop Dr. Joshua Tewu tetap menginginkan pencabutan SKB 2 Menteri dan penolakan ran Perpres PKUB yang dianggap sampah politik yang mengandung virus berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia tercinta ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih, adalah hal yang patut disimak, ditimbang, sehingga tidak ada salahnya kita turut berjuang untuk menyuarakan supaya seperti apa yang diinginkan oleh berbagai kalangan, LSM khususnya, sangat kuat menyuarakan ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih, jangan dianggap enteng. Kalau bisa kita bersama-sama menyuarakan ini, terus supaya Pak Presiden jangan menandatangani rancangan Perpres PKUB ini. Karena itu merupakan perangkap berbahaya untuk menjatuhkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi saudara-saudara yang kekasih, rancangan Perpres PKUB difinalisasi, penghayat kepercayaan masuk dalam tugas PKUB. Rancangan Peraturan Presiden Perpres tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama dan berkepercayaan PKUB yang penggagas awalnya adalah dari unsur Kementerian Agama, saat ini memasuki tahap finalisasi. Janedri M. Gafar, pelaksana tugas Deputi Kesatuan Bangsa dari Menko Polhukam, menyatakan
bahwa dalam pelaksanaan Perpres PKUB nanti, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang statusnya telah teregistrasi di Kemendikbudristek dapat diikut sertakan. Ini dikatakannya melalui press media tanggal 3 Agustus 2024 yang lalu. Rapat koordinasi tingkat menteri untuk finalisasi rancangan Perpres PKUB ini tanpa melibatkan masyarakat sipil dan atau perwakilan agama-agama yang terdampak aksi intoleransi selama ini, diikuti oleh perwakilan dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Kementerian Agama, perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, lalu juga perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, dan Kepala Staf Kepresidenan. Dan saudara mau tahu apa hasil dari rapat koordinasi ini? Mereka semua menyatakan persetujuannya terhadap rancangan Perpres PKUB yang diajukan sejak 2023 yang lalu. Itu tentu masih dalam area atau zaman kepemimpinan atau era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Yang konon kabarnya dari usul oknum-oknum dari Kementerian Agama, ya apakah itu dari Menteri Agamanya langsung atau orang-orang yang dari Kementerian Agama yang ya itu tadi punya nafsu politik identitas itu yang berhasil membujuk Pak Jokowi dengan narasi-narasi yang menggugah Pak Jokowi pada waktu itu mungkin untuk membicarakan ya tentang usulan supaya ada semacam revisi dari SKB 2 Menteri, lalu kemudian dalam pembicaraan itu Pak Jokowi dengan pihak Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu berkembang menjadi rancangan Perpres. Jadi kalau SKB 2 menterinya nanti dicabut, diantisipasi untuk tetap ada peraturan yang sama tapi otoritasnya lebih tinggi, maka rancangan presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama ini disetujui oleh Pak Jokowi untuk dirumuskan ya. Namun sampai Pak Jokowi berakhir kekuasaannya dari tampuk kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, rancangan ini belum ditandatangani oleh beliau. Jadi kalau menurut analisa kami bahwa Pak Jokowi juga mau membicarakan soal cadangan pergantian SKB 2 Menteri ini karena itu desakan dari beberapa pihak. Pastinya mereka membangun narasi-narasi yang tanda kutip positif tetapi sebenarnya punya motif yang negatif. Jadi sebenarnya ini cuma ganti baju. Yang tadi saya bilang itu dari baju kementerian lalu berubah jadi jas kepresidenan. Ya itu. Padahal isinya sama, substansinya sama. Jadi kadangkala memang soal ketidakenakan, tenggang rasa, toleransi politik itu bisa menjebak dan menjerumuskan seorang presiden. Dengan Pak Prabowo sekarang ini, saya juga jujur agak prihatin dengan orang-orang di sekitar Pak Prabowo, terutama para pembisik, para penasehat presiden yang, maaf saya juga anggap Pak Prabowo ini agak sedikit intoleran atau takut, segan. Karena mohon maaf Pak Presiden, kalau mau jujur juga saya bicara, staf ahli Presiden dan bahkan staf khusus Presiden, saya tidak dapatkan ada orang-orang yang punya kapasitas sebagai penasehat yang positif, objektif, profesional dari kalangan Kristen. Kecuali adinda terkasih Pak Presiden yaitu Pak Hashim Joyo Hadikusumo. Itu pun utusan khusus. Tapi staf ahli dan staf khusus nggak ada dari kalangan Kristen yang dalam pengertian memahami betul soal-soal kekristenan ya. Disayangkan sekali supaya kita banyak berdoa untuk Pak Prabowo dan jangan berhenti menyuarakan ini. Saya berharap ini bisa disampaikan kepada Pak Presiden supaya Pak Presiden juga punya semacam second opinion demi keutuhan bangsa. Saya tidak mau bangsa ini kocar-kacir, porak-poranda dan bubar pada akhirnya seperti prediksi Anda. Sayang kalau di masa kepemimpinan Anda, Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, lalu negara ini
jadi kacau dan bubar. Sayang, Anda punya reputasi terekam di dunia akhirat sangat buruk nantinya, Pak. Nah, itu sebabnya saya juga memberikan sumbangsi untuk negara saya lewat media ini. Karena kami tahu betapa sulitnya beraudiensi dengan Presiden Prabowo di masa kepemimpinannya sebagai presiden. Dengan Pak Prabowo saya pernah ketemu bersama-sama di Hambalang sebelum beliau jadi presiden. Tapi dengan Pak Hasyim saya berkali-kali ketemu dengan Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, membicarakan soal bagaimana menangani dan memberi solusi bagi orang-orang asli Papua, terutama waktu kasus penyanderaan Philips Martin yang puji Tuhan, Pak Philips Martin dapat dibebaskan dari penyanderaan di hutan pedalaman Papua yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, itu kira-kira yang menjadi keresahan kami sehingga kami mau berbicara ini karena ancaman lebih serius, lebih dahsyat dari soal yang dianggap KKB di Papua, yang dianggap sebagai ancaman dari luar untuk menghidupkan kembali RMS misalkan, dan juga suara-suara kemerdekaan di luar Indonesia yang mengangkat kembali kasus Aceh Merdeka. Lebih parah dari itu. Karena apa? Ini ancaman dari dalam untuk memporak-porandakan keutuhan keharmonisan bangsa lewat politik identitas yang akan menyulut perang saudara dan bermuara pada pembubaran NKRI sebagai sebuah negara yang berdaulat. Saya tidak inginkan hal itu, maka saya juga coba menyuarakan ini. Kalau Anda mengatakan barangkali terlalu berlebihan, nggak apa-apa. Lebih bagus berlebihan dan kalau tidak terjadi syukur, tapi kalau sampai tidak dibicarakan dan ternyata prediksi politik ini terjadi, menyesalnya nggak akan pernah hilang. Oke, saya langsung saja bagian terakhir. Soal ketujuh alasan prinsipil penolakan Ranperpres PKUB ini. Perlu penegasan. Alasan pertama kenapa saya menolak adalah karena tidak ada signifikansi perbedaan substantif dari SKB 2 Menteri yang hanya akan direvisi lalu ditingkatkan statusnya menjadi Perpres. Bukannya mencabut SKB 2 Menteri yang kami mau selama ini, tapi direvisi. Karena memang ada dualisme suara, saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri sih. Bahkan di kalangan Kristen sendiri, ada suara-suara yang mengatakan tidak perlu dicabut, cukup direvisi. Nah, ini yang dipegang. Revisi bukan secara substansial, tetapi hanya menambahkan kelompok penganut atau penghayat kepercayaan yang tadinya tidak ada, sekarang dimasukkan. Itu dianggap revisi, tapi substansinya yang menjadi pokok krusial pemecah belahan atau munculnya aksi-aksi intoleransi di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yaitu aturan syarat-syarat terutama 90-60 dan rekomendasi FKUB dan keterlibatan aparatur pemerintah daerah. Karena hal-hal seperti ini nggak dirubah, saudara-saudara. Tetapi justru nanti revisinya yang hanya menambah, tapi tidak menghilangkan hal krusial itu, hanya menambah kelompok penghayat kepercayaan dimasukkan di dalam PKUB ini, itu kemudian ditingkatkan menjadi Perpres. Aduh, gile bener lah. Bener-bener super duper kacau itu. Jadi tambah kuat posisinya SKB 2 Menteri. Dari peraturan menteri naik jadi peraturan presiden. Wah, tambah senang lah para politisi-politisi hitam ini yang suka memainkan kartu mati politik identitas ini, yang menjual agama sebagai komoditas politik. Oh, tambah senang mereka, menari-nari mereka. Kalau sampai rancangan Perpres ini disahkan dengan penandatanganan presiden. Makanya saya bilang, jangan tanda tangani Pak Presiden. Pak Prabowo yang terhormat, jangan pernah tanda tangani Ranperpres sampah ini. Karena ini menjadi perangkap berbahaya untuk menjatuhkan Anda dari tampuk kepemimpinan nasional, Pak Presiden. Ya, itu prediksi saya, Pak. Alasan yang kedua, karena Ranperpres PKUB ini hanyalah strategi pengalihan isu yang manipulatif untuk bisa tetap mempertahankan substansi PBM SKB 2 Menteri dengan mengenakan jas kepresidenan dari sebelumnya hanya baju kementerian. Ya, tadi saya sudah bahas sebenarnya. Tapi ini menjadi poin krusial yang saya ingin ditegaskan lagi. Jadi ini strategi pengalihan isu saja ini, rancangan Perpres PKUB ini. Soal ganti baju saja sebenarnya. Dari pakai baju menteri, lah sekarang jadi baju presiden. Dari peraturan menteri jadi peraturan presiden. Memang otoritasnya semakin kuat. Makanya PKUB ini adalah rancangan Perpres akal bulus dari setan-setan politik, tanda kutip. Lalu yang ketiga,
Kenapa saya tolak? Karena akan jadi alat bargaining politik. Perpres ini kalau jadi disahkan itu akan jadi alat bargaining politik, tawar-menawar politik bagi para politisi kadrun yang gemar memainkan kartu mati politik identitas dengan menjadikan agama sebagai komoditas politik demi kekuasaan dan jabatan di NKRI. Oh, itu sudah pasti. Ya paling tidak itu persepsi saya, prediksi politik saya. Saya berhak juga untuk mengemukakan prediksi politik saya sebagai warga negara Indonesia yang mencintai bangsa ini dan tidak menginginkan bangsa ini hancur gara-gara politik sampah yang dimainkan di negara kesatuan Republik Indonesia yang Tuhan berkati sebenarnya ini. Tapi sayang dibiarkan, dipermainkan oleh pihak jahat ini, dengan menelurkan ide-ide buruk dengan niat-niat jahat. Lalu yang keempat, alasan yang keempat, kenapa saya menolak? Karena dugaan adanya niat jahat di balik Perpres PKUB untuk menjatuhkan dan menggulingkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Waduh, saya sudah lihat di sana-sini gejala-gejalanya. Segala macam dimunculkan. Jangan terlalu percaya dengan sebagian besar menteri-menteri Anda, dengan para pembisik Anda, ya. Peraturan-peraturan yang mereka buat itu justru menyengsarakan rakyat. Pejabat-pejabat Anda, Pak Presiden, jangan semua dipercaya. Anda harus evaluasi kembali, Pak Presiden. Nggak usah sungkan, Pak. Kenapa? Karena buah peraturan yang mereka munculkan, peraturan menteri yang mereka munculkan, ya, lalu kemudian aturan-aturan undang-undang yang digarap berdasar bersama dengan mungkin legislator-legislator yang satu spirit dengan mereka, itu menghasilkan peraturan-peraturan yang merugikan rakyat, termasuk soal aturan tentang penguasaan tanah lebih 2 tahun tidak digarap menjadi milik negara. Waduh, Pak Presiden, itu jauh dari logika hukum kepemilikan tanah. Itu melanggar konstitusi. Konstitusi kita mengatakan bahwa tanah, air, dan udara itu bukan milik negara, tapi dikelola oleh negara. Dikuasai dan dikelola bukan berarti menjadi milik negara. Dan itu pun kalau dikuasai yang terlantar, yang tidak bertuan. Tapi yang bertuan ada pemiliknya, itu negara harus bantu untuk mengelola. Tanah itu, tanah yang terlantar, pemiliknya tidak mampu mengelola karena keterbatasan finansial dan sebagainya. Negara harus bantu, bukan dirampas, dimiliki. Jadi itu contoh, Pak. Termasuk soal perbankan, pemblokiran rekening-rekening rakyat yang kalau 3 bulan tidak ada transaksi langsung ditutup. Ini aturan dari mana? Pak Presiden, tolong, Pak. Menteri-menteri Anda ini dipanggil lalu ajak evaluasi. Dan kalau perlu, Pak, jangan cuma dengar mereka. Dengar keluhan rakyat. Sediakan forum untuk rakyat mengadu kepada Anda, Pak, terhadap peraturan-peraturan pejabat-pejabat Anda, menteri-menteri Anda, ya, kepala-kepala bagian Anda, dan seterusnya. Termasuk bagaimana penanganan kasus-kasus intoleransi ini, di mana terlihat dengan jelas polisi dan tentara justru mengawal, mengamankan para perusuh, bukannya mengamankan para korban, seperti orang-orang yang mengalami cedera karena aksi intoleransi di Cidahu, di Padang Sarai, ya, ini yang terbaru sekarang di daerah Garut. Waduh, sampai rohaniawannya, pendetanya dengan anaknya diusir dari daerah itu. Pos PI-nya ditutup. Lalu nggak ada jaminan buat mereka. Mereka terancam oleh aparatur negara yang kadrun semua ini. Yang di sana, yang aparat-aparat desa yang sudah terimbas roh jahat ya. Saya nggak ngerti deh. Saya jadi speechless kalau mau bicara soal ini. Ini Pak Prabowo, ada niat jahat di balik Perpres PKUB untuk menjatuhkan dan menggulingkan Pak Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Dengan apa? Dengan aturan dan peraturan yang mereka rancang gagas, lalu minta meterai Bapak, tanda tangan Bapak, lalu kemudian itu berdampak buruk, jadi merusak citra Anda, Pak. Lalu kemudian orang bilang, wah, ternyata Prabowo hanya begini, oh ternyata presiden yang tadinya kita harapkan hanya begini dan begitu. Padahal sebenarnya Bapak itu tulus. Saya yakin Pak Presiden Anda itu tulus, ikhlas, dan punya jiwa patriotis, nasionalisme yang hebat. Tapi sayangnya Anda dikelilingi oleh orang-orang yang punya keinginan untuk menghancurkan Anda. Jadi Pak Presiden,
kalau perlu Bapak sekali lagi buka semacam crisis center supaya ada pengaduan dari rakyat dan orang yang mengadu, mengeluhkan, memberikan langsung kepada Anda masukan, dilindungi supaya masyarakat berani mengemukakan hal-hal yang mungkin Anda tidak tahu, Anda tidak sadari, tapi dapat laporan yang hebat-hebat dari pembuat peraturan, menteri Anda dan sebagainya. Mungkin Anda tidak tahu Pak Presiden, padahal rakyat dirugikan luar biasa, tapi laporan ke Anda, wah hebat dan luar biasa begini bla bla bla. Padahal rakyat sudah mengeluh, sudah terjadi asap yang siap membakar habis semua ini. Aduh Pak Presiden, tolong didengarkan ini Pak. Dan alasan yang kelima, kenapa saya menolak rancangan Perpres PKUB? Karena prediksi adanya agenda politik terselubung dengan menggunakan Perpres PKUB kalau jadi disahkan untuk meledakkan kerusuhan bernuansa sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan membuat chaos pemerintahan Prabowo Gibran, lalu gulirkan reformasi jilid kedua yang tertunda selama ini ya, untuk jadikan Indonesia negara satu agama. Itu pendapat saya Pak, selama ini saya amati. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang akan mendesain kerusuhan di sana-sini, mengadu domba rakyat, membenturkan antar agama, antar suku, antar ormas, lalu kemudian negara chaos, lalu kemudian gulirkan reformasi jilid kedua dengan agenda Indonesia sudah tidak cocok jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia tidak cocok lagi menjadi negara republik. Indonesia cocoknya menjadi negara agama yang selama ini kita canangkan belum berhasil, dan kita harus coba, dan kita yakin bahwa nanti kalau ini berbentuk negara agama pasti akan lebih bagus, lebih makmur dan seterusnya. Impian kosong tapi berakibat menghancurkan. Jangan dibiarkan Pak Presiden. Dan yang keenam, alasan saya menolak dengan kuat, karena jikalau poin 1 sampai dengan poin 5 di atas yang telah kita bahas itu terbukti, maka wilayah Indonesia Timur dipastikan akan bergolak, dan tuntutan pemisahan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia oleh beberapa daerah berbasis non-Islam, ya seperti Papua, Maluku, Sulawesi Utara, NTT, itu bisa bergolak. Dan kita lihat terakhir-terakhir ini masyarakat adat itu dengan lantang terbuka menyerukan bahwa kalau begini terus, nggak diurus negara ini dengan baik, merugikan kaum minoritas, mereka tidak sungkan-sungkan untuk bergabung ke Papua Barat untuk mengusahakan kemerdekaan mereka. Wow, itu sudah lantang sekali terbuka tuh. Jadi jangan dianggap enteng. Nah, kalau sampai poin 1 dan 5 di atas terbukti, maka wilayah Indonesia Timur dipastikan akan bergolak, dan tuntutan pemisahan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia oleh beberapa daerah berbasis non-Islam itu pasti akan terjadi. Dan ini dapat mengakibatkan Indonesia terjebak di dalam kisruh yang sangat tragis dan menyedihkan, dan saya berharap itu tidak akan terjadi, yaitu perang saudara. Kita pernah mengalami perang saudara. Di Maluku itu perang antara Islam dan Kristen itu jelas sekali, itu bernuansa sara, itu disulut oleh orang-orang tertentu. Ya, kita sudah pernah mengalami berapa korban terjadi. Terus perang etnis di Kalimantan antara suku Dayak dan Madura. Dan beberapa kali kita lihat, walaupun sempalan-sempalan termasuk di Jakarta, antara orang Batak dengan orang Makassar, dan lain sebagainya. Dan ini dirancang juga untuk membenturkan semua pihak supaya negara chaos, pemerintahan chaos. Dan kalau sudah terjadi chaos seperti ini, seperti 1998, maka mereka tinggal menggulirkan isu reformasi jilid kedua yang agendanya tunggal, mendirikan negara agama. Waduh, janganlah ini terjadi. Tuhan tolong supaya kita tidak terjebak dalam perang saudara massal di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketujuh, alasan kuat saya kenapa menolak pemberlakuan atau pengesahan dari rancangan Perpres PKUB ini adalah karena jikalau poin 6 di atas itu terjadi, maka ramalan Pak Prabowo sebelum menjadi presiden bahwa NKRI akan bubar pada tahun 2030 itu pasti akan terwujud nyata. Kalau sampai terjadi perang saudara, chaos Indonesia seperti 1998, maka tidak akan ada negara satu agama yang dicita-citakan oleh para politisi kadrun ini. Tapi yang ada bubar Indonesia, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan saya tidak menginginkan hal itu. Saya cinta Indonesia. Saya bangga terhadap persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia yang majemuk dengan falsafah Pancasila, slogan kesatuan kita Bhinneka Tunggal Ika,
dan Indonesia negara luar biasa. Kita harus jaga bersama. Itu kira-kira saudara-saudara, sehingga saya berharap PKUB rancangan Perpres akal bulus ini jangan disahkan. Pak Presiden, sekali lagi, tolong Pak, jangan pernah tanda tangani Perpres sampah ini Pak. Karena itu adalah perangkap yang berbahaya untuk menjatuhkan Anda dari tampuk kepemimpinan nasional. Ini suara dari rakyat. Paling tidak, dengarkanlah masukan ini. Kalau Pak Presiden mau panggil saya untuk berbicara, saya dengan senang hati akan memberikan masukan-masukan untuk negara ini. Soal kementerian-kementerian ini, saya pikir bisa saya berikan masukan, Pak. Saya cukup punya basic atau latar belakang hukum dan politik dan keagamaan multisektoral, ya, sehingga cukup mumpuni untuk memberikan masukan bagi kebaikan negara saya tercinta ini. Saya mengasihi Anda, Pak Presiden. Saya menghormati Anda, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Dan saya berharap Anda harus tegas, kuat untuk melindungi rakyat, melindungi bangsa ini dari ancaman kehancuran karena penggerogotan politik dari dalam. Kiranya Tuhan menolong kita. Damailah Indonesiaku dan berkat Tuhan untuk Indonesia. Dari saya, Bishop Joshua Tewu yang mencintai seluruh rakyat Indonesia. Shalom.